Shalom, selamat pagi. Mari kita memuji Tuhan. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Shalalalalala, aku cinta Yesus. Shalalalalala, Yesus cinta saya. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Shalalalalala, aku cinta Yesus. Shalalalalala, Yesus cinta saya. Shalalalalala, aku cinta Yesus. Shalalalalala, Yesus cinta saya. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Shalalalalala, aku cinta Yesus. Shalalalalala, Yesus cinta saya. Yesus cinta saya. Yesus cinta saya. Haleluya, puji Tuhan. Selamat Selamat pagi pagi. Tuhan Yesus. Selamat pagi Tuhan Yesus, Kau baik, Kau sungguhlah Kau yang sungguh sangat baik. Pagi hari ini Kau tetap menyertai kami di dalam siaran gembala, siaran renungan pagi hari ini ya Tuhan Yesus. Sebentar lagi kami baca firman-Mu, merenungkan firman-Mu. Kau buka hati pikiran kami agar kami dapat menerima firman-Mu. Kau berikan roh pengertian bagi kami agar kami mengerti akan firman-Mu, dan Kau berikan iman yang kuat bagi kami agar kami dapat melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Kami serahkan kehidupan kami sepanjang hari ini bersama semua rekan-rekan peserta daripada renungan pagi hari ini ke dalam tangan-Mu, di dalam kuat kuasa-Mu, di dalam perlindungan-Mu, di dalam penyertaan-Mu, di dalam kasih-Mu, juga di dalam berkat-Mu ya Tuhan Yesus. Dan Kau tetap berikan kesehatan, kekuatan bagi tubuh kami agar kami dapat melayani Engkau lebih lagi. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin, amin. Amin. Shalom. Selamat Iya. pagi semuanya. Puji Tuhan, semua sehat. Haleluya. Ya. Mari kita baca Mazmur 19 ayat 8 sampai 15. Mazmur 19 ayat 8. Tita Tuhan itu tepat,
Menyukakan hati perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Takut akan Tuhan itu suci, tetap ada untuk selamanya. Hukum-hukum Tuhan itu benar, adil semuanya. Lebih indah daripada emas, bahkan daripada emas tua, dan lebih manis daripada madu, bahkan dari madu tetesan dari sarang lebah. Lagi pula hambamu diperingatkan oleh semuanya itu, dan orang yang berpegang padanya mendapat upah yang besar. Siapakah yang dapat mengetahui kesesatan? Bebaskanlah aku dari apa yang tidak kusadari. Lindungilah hambamu juga terhadap orang yang kurang ajar. Janganlah mereka menguasai aku, maka aku menjadi tak bercela dan bebas dari pelanggaran besar. Amin. Mudah-mudahan Engkau berkenan akan ucapan mulutku dan renungan hatiku, ya Tuhan, gunung batuku dan penebusku. Amin. Puji Tuhan. Amin, amin, amin. Puji Tuhan. Betapa manisnya firman Tuhan itu ya. Setiap pagi kita merasakan. Ya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Ya, kita setiap pagi mengecap Tuhan. Siapa Tuhan? Yesus Kristus. Siapa Yesus? Yesus adalah firman, dan firman itu hidup menjadi daging bernama Yesus. Yesus itu firman Tuhan. Yesus itu Tuhan. Nah, pada tahun 1959 tanggal 22 September, Our Daily Bread menerbitkan artikel renungan yang ditulis oleh Dr. M.R. Dehan. Han menulis bagaimana ia mengidam-idamkan sekotak popcorn manis bermerek Cracker Jack dan menghubungkan keinginan itu dengan kerinduan pada firman Tuhan. Namun, yang membuatnya terkejut, beberapa minggu kemudian kotak demi kotak popcorn Cracker Jack berdatangan ke kantornya. Keinginannya untuk menikmati Cracker Jack dipuaskan oleh para pembaca setia renungannya. Nah, jadi Dehan ini nulis kerinduannya, idam-idamannya akan sekotak popcorn manis. Itu mungkin keinginannya itu seperti kerinduannya pada firman Tuhan, karena Dehan ini penulis ya, dan menerbitkan artikel renungan. Setiap pagi tentu dia merindukan firman Tuhan yang disampaikan oleh Tuhan. Kita begitu mudah bosan dan menjadi tidak tekun atau kendor dalam membaca firman Tuhan. Ayo, siapa di sini yang setiap pagi, setiap hari merenungkan firman Tuhan dengan membacanya? Kita begitu mudah menjadi kendur dalam ketekunan kita membaca firman Tuhan. Oleh karena itu kita perlu merindukan sesuatu yang lebih manis daripada madu. Mazmur 19 ayat 11 kita baca. Mazmur 19 ayat 11. Lagi pula hambamu diperingatkan oleh semuanya itu, dan orang yang berpegang padanya mendapat upah yang besar. Amin. Amin. Daud sang pemazmur mendorong kita untuk mengalami bagaimana perkataan Allah itu sempurna dan menyegarkan jiwa, juga teguh dan mengandung hikmat. Ayat 8 kita baca. Kita Tuhan itu tepat, menyukakan hati, perintah Tuhan itu murni, membuat mata percaya. Amin. Amin. Jadi Daud itu penulis Mazmur ini seringkali itu mengalami kesulitan dalam hidupnya ya.
peperangan yang tidak berhenti, pengkhianatan yang ada oleh orang-orang di sekelilingnya, dan menjadikan dia tentu galau, sedih, kecewa, marah, dan sebagainya. Tetapi ia menulis Mazmur, "Pujilah Tuhan, hai jiwaku." Jika kita dalam keadaan yang sengsara, tertindas, dilupakan, ayo memuji Tuhan. Karena Tuhan tidak lupa. Dan baca firman Tuhan, karena Tauratnya itu sempurna dan jiwa menjadi segar. Ada amin? Amin. Kita sangat perlu mengembangkan kebiasaan membaca dan merenungkan kitab suci, serta menanggapi kebenarannya secara teratur. Dengan pertolongan Allah, kiranya kita memiliki sikap seperti Daud yang berkata, "Semoga kata-kata dan pikiranku berkenan padamu ya Tuhan, pelindung dan penebusku." Jadi pikiran kita yang selalu memikirkan firman Tuhan mengakibatkan jiwa kita itu tidak mudah dipatahkan ya. Jiwa kita tidak mudah untuk larut dalam kesedihan. Sedih, khawatir itu manusiawi. Tetapi kalau kita terlarut di dalamnya sehingga kita tidak bisa bekerja, kita tidak bisa melakukan hal apapun, tentu itu mengganggu dalam kehidupan kita ya. Seseorang yang sukses ternyata harus tekun ya, harus tidak boleh bosan. Bener nggak ya Pak Gem ya? Iya. Semuanya harus dilakukan. Ayo siapa yang di sini mulai merintis usaha ya, entah itu usaha menjual alat-alat jahit ya. Bu Foni ini punya toko benang berkat ya, menjual alat-alat jahit. Kemarin saya menilik keluarga Bapak Hermanto ya, Ibu Hermanto yang habis masuk rumah sakit karena problem pencernaan makanan. Padahal beliau ini makannya enggak makan yang kotor-kotor ya, enggak makan rujak lah, enggak makan lombok lah. Tetapi kenapa kok kena ya? Ada masalah di lambung, usus dan sebagainya. Beberapa hari kemudian sembuh. Ada satu hal yang kurang yaitu kalium di dalam tubuhnya ya. Kalium itu mudah didapat ya dari pisang. Ayo makan pisang sehari satu. Ini bukan promonya toko pisang ya. Tetapi inilah yang diperlukan oleh manusia ya. Kalium ternyata perlu. Nah, kalau kita melihat ibu ini ya, tekun loh ya, toko benangnya itu enggak tahu sejak dari tahun berapa itu ya. Kalau saudara mau cari alat jahit ya di Mojokerto itu toko Obras, itu toko lama dengan gaya penataan yang jadul pula ya, tapi pembelinya itu sudah langganan sejak dulu ya. Jadi walaupun ada hantaman ekonomi, tapi toko ini tetap punya langganan yang setia ya. Tetap tekun. Dan Bu Hermanto ini tekun menjaga tokonya, tidak pernah kemana-mana ya. Nah, bagaimana dengan saudara? Ya, Pak Gem ini juga tekun menjaga tokonya, tidak kemana-mana. Bener Pak Gem ya? Iya. Seandainya kata anak kami itu tidak sekolah di luar negeri, tentu beliau tidak pernah ke luar negeri ya. Begitu juga dengan Bu Hermanto, aku tidak pernah kemana-mana, tidak suka kemana-mana. Jadi sukaannya ya duduk menjaga tokonya itu. Dan saudara tahu enggak kalau jahitan itu dari benda terkecil ya, apa itu jarum, dom, itu kecil sekali. Benang-benang itu kan enggak gede ya, tapi gulungannya kecil-kecil. Itu kan membutuhkan ketelitian ya, untuk menata, untuk menghitung stok ya. Mudah hilang ya saudaraku. Tapi dengan ketekunannya ia berhasil. Dari satu toko diperluas menjadi 2 toko. Nah, bagaimana kita bisa berhasil dalam hidup?
kalau kita nggak mau tekun, ya. Gengsi ini kalau sudah usaha 2-3 hari jualan gitu ya, padahal hanya menjaga ya, hanya duduk menawari orang untuk membeli produknya ya. 3 hari kemudian sudah tidak ada. Ya, tekun, ya. Sudah, aduh ini apa, ini kerjaan apa ini ya. Ganti usaha lain. Jadi ganti ya, kerja lain lagi. 1 bulan mungkin berusaha sesuatu hal lain, nanti oh kok tidak ada orang beli, ganti lagi ya, tidak ada ketekunan. Maka dari itu, ayo kita belajar firman Tuhan tiap hari, itu melatih ketekunan kita, benar nggak? Ya. Karena kalau Anda membaca setiap hari 1 pasal aja, tidak usah banyak-banyak ya, selama 21 hari berturut-turut, maka itu nanti akan menjadi kebiasaan. Jika Anda duduk belum baca firman Tuhan, tidak enak ya, pasti buka gadget baca firman Tuhan. Ketika kita hari ini tubuhnya belum makan firman Tuhan, tentu ada kerinduan, ya aku belum baca. Misalnya tidak sempat baca, mendengarkan khotbah, ada firman yang disampaikan. Nah itulah pelatihan ketekunan pertama kali, yaitu firman, firman, dan firman. Dosen saya, di sini ada banyak dosen yang ikut renungan ya, puji Tuhan. Dosen saya mengajar begini, kalau anak-anakmu itu belum sarapan ya, suruh hafalin Amsal. Tidak usah 1 pasal lah kebanyakan, mungkin 2-3 ayat yang berkenaan bersambungan itu suruh dia hafalin, baru boleh makan. Luar biasa ya. Jadi sarapan firman dulu, baru boleh breakfast. Jadi kalau anaknya 3 ya gantian, ayo misalnya Amsal 1, Amsal pasal 1 ayat 1 gitu ya. Itu dibaca dulu semuanya. Hasilnya apa saudaraku? Mereka menjadi anak-anak yang luar biasa. Anak-anak yang takut kepada Tuhan. Dan terlebih lagi mereka itu ternyata jadi juara-juara kelas ya. Karena apa? Amsal itu berupa hikmat ya. Diberi kepandaian. Tadi pagi saya baru baca di Instagram ya tentang pendidikan di Jepang. Umur 1-3 tahun itu tidak diajar matematika, tidak diajar membaca, tidak diajar apapun pengetahuan ya. Tetapi diajar budaya dan attitude. Diajar kehidupan itu harus bagaimana. Kalau bertengkar ya minta maaf ya, baikan lagi. Dan juga tentang kebersihan, harus buang sampah di tempatnya. Habis main harus mengembalikan mainannya di tempatnya. Dan akhirnya pada mereka usia dewasa, tidak buang puntung sembarangan. Kalau habis duduk itu kursinya dirapikan. Saya juga heran ya. Orang semua ini kalau di gereja itu habis duduk-duduk gitu di suatu tempat, pada mulanya rapi karena saya yang merapikan. Jadi tahu. Misalnya bangku-bangku makan siang atau ya bangku-bangku di teras itu saya yang merapikan ya. Tidak ada orang yang misalnya iseng merapikan, tidak ada. Tetapi ketika mereka duduk omong-omong di situ terus kemudian mereka pulang, itu gelas-gelas aqua kosong ya tidak dimasukin sampah, padahal sampah itu hanya 2 langkah ya. Kemudian kursi-kursi yang jengkelang semua ke sana kemari itu tidak dikembalikan ya. Itu kebiasaan yang tidak pernah diajarkan tentunya ya, dari kecil tentunya. Ayo mulai hari ini cucumu ajari ya, supaya orang melihat itu kalau kita bertamu ke rumah orang itu bantal-bantal sofa itu pasti mencelat semua ya. Nanti kalau orangnya pergi saya yang merapikan. Saya melihat suatu hotel di London ya, hotel memang lama. Saya lihat manajernya itu ada keliling memeriksa ruangan dan menepuk-nepuk bantal yang habis diduduki orang terus peot kabeh itu dibetulkan lagi ya. Saya pikirkan oh ini hotel soalnya ya, jadi supaya indah baik. Tapi rumahmu bagaimana? Tetap bantalnya terbang-terbang atau
dirapikan kembali. Nah, ini pengajaran yang harus dengan tekun diajarkan ya. Ingat ya, ketekunan itu menimbulkan tahan uji. Kalau kita tekun seperti Pak Henry ini tekun ya, jaga toko itu tekun ya. Tapi kemarin gantian sama Bu Viken yang jaga toko, beliau ngurusi KPK anak-anak muda. Beliau menerapkan dasar-dasar di anak-anak muda itu firman Tuhan dan good attitude. Nah, kalau ada yang menyimpang, ya pastilah orang-orang yang mau semau gue ya. Ada, kalau 10 gitu dididik pasti ada satu yang out of the box. Yang keluar, bener nggak ya Pak Gem ya? Iya, biasanya gitu. Biasanya gitu ya. Ya, itulah sifat manusia ya. Ayo, kita ajarkan anak-anak kita tentang betapa manisnya firman Tuhan itu. Ketika engkau ada dalam tekanan, engkau ada dalam kesusahan, engkau pasti ingat ayat yang engkau hafalkan, ayat yang engkau pernah baca ya. Dalam segala perkara ya, Tuhan punya rencana ya. Walaupun itu lagu ya, sepotong lagu, akhirnya jadi sepotong lagu. Sejak kecil kita harus mempunyai suatu kebiasaan yang baik ya. Tentang kebersihan saja yang gampang aja, tentang kebersihan itu ya, saya paling tidak bisa lihat barang yang ini kotor gitu ya, lantai yang kotor ya, di depan itu gereja itu saya yang sering nyapunya. Ini tukang sapu gereja. Bahkan tidak cuma satu ruko yang saya sapu, tapi 5 ruko ya. Di kanan kiri itu ada 2 ruko kosong. Jadi 2 ruko kosong di kanan, 2 ruko kosong di kiri. Nah, itu semua harus saya bersihkan. Karena nanti kalau tidak dibersihkan, cuma ruko kita saja yang dibersihkan, nanti dia itu kotorannya juga terbang kembali ke tempat kita ya. Jadi harus dibersihkan semuanya. Jadi 5 ruko itu harus saya sapu semuanya. Siapa yang membutuhkan tukang sapu bisa hire Pak Gem. Ya, kalau nyapu bersih sekali. Kalau orang sekarang memang biasanya nyapu sih nyapu, tapi dia tidak mengeluarkan tenaganya untuk menekan sapunya itu supaya pasir-pasirnya itu sudah juga bersih gitu. Cuma sik aja, atasnya aja yang dibersihkan, tapi kotoran sampai ke dalamnya gitu pasirnya itu tidak sampai bersih ya. Kalau perlu bisa semua itu pasir dibersihkan, ada satu butir pasir pun yang masih tertinggalan gitu loh. Jadi memang orang-orang di Jepang dan di Cina itu sekolahnya itu mendidik mereka untuk mandiri dan mengembalikan barang-barang yang dipakai, mengambil makan siang sendiri, jadi self service ya. Ayo kita menjadikan budaya Indonesia yang sudah bagus ini ya, ramah, suka nyapa orang, pemaaf, sukacita. Ini kurang kebersihan ya, karena ini adalah statement dari Bapak Michael Kiel ketika beliau menjabat sebagai manajernya Hayat Bumi di Surabaya ya. Saya sempat menjadi tenan daripada Bapak Michael Kiel ini, dan banyak ajaran-ajaran yang saya dengar dan diterapkan beliau di manajemen perhotelannya yang berkata demikian. Kalau karyawan itu habis makan siang gitu ya, dia selalu nunjuk gini, pakai lipstick, pakai lipstickmu, hai ibu-ibu, pakai lipstickmu. Jadi kalau di luar rumah ya, habis makan siang pergi ke toilet macak lagi ya, pakai lipstick lagi gitu ya. Rasanya itu hari ini Gen Z melakukannya ya, dengan berbagai macam kemasan lipstick yang indah-indah. Juga beliau berkata bahwa, mohon maaf ya, bahwa bangsa kami ini kurang bersih karena beliau orang Jerman ya. Kalau enggak tahu itu papanya Cinta Laura Kiel ya. Jadi beliau karena orang Jerman ya, bersihan sekali ya. Tante saya akan tinggal di Jerman. Waduh, kalau kita duduk disapu saudara,
Kalau kita debu ikut pergi ya. Bersih, rumahnya itu bersih, teratur, rapi. Nah, mengapa budaya yang baik ini tidak kita bawa ya buat bangsa kita, sehingga bangsa kita tidak dilecehkan di mancanegara ya. Saenake dhewe buang puntung rokok, buang bungkus permen. Ayo kalau buang bungkus permen di dalam gereja gimana? Kalau saya masukin lagi ke dompet ya, nanti dibuang setelah ada tempat sampah. Jadi kita menjaga rumah Tuhan yang gampang aja begitu ya. Rumahmu sendiri mau jaga apa enggak ya? Maka dari itu membutuhkan ketekunan untuk memberikan pendidikan. Ya, nanti kapan ya, bulan kapan ya kita sidak lagi rumah-rumah. Kita kasih rumah-rumah anu jemaat, lagi ya. kita kasih hadiah ya. Reward ya. Kalau dulu itu rumah hanya komisi wanita ya. Mungkin ini rumah umum ya. Jadi kita rumahnya kasih reward bersih dan terkotor. Tapi nanti kalau habis dapat reward terus kotor lagi gitu ya. Iya. Enggak lah ya. Ayo biasanya kita tekun ya. Kita tekun baca firman. Ketika kita tekun membaca firman, kita pasti akan diingatkan oleh Roh Kudus. Ya, diubahkan ya. Pasti diubahkan. Hidup kita pasti berubah ya. Ya. Jadi ayo jangan kalah dengan negara-negara lain. Kita mau negara kita menjadi negara yang dimuliakan ya, oleh orang lain ya. Sebagai owner sebuah kantor atau ya kita sebagai gembala sebuah gereja, sering ada yang mengingatkan kita gitu loh. Buat apa Pak disapu sendiri? Kan ada petugasnya gitu. Tapi ya kalau kita sudah biasa bersihan itu tidak bisa ya. Kita segera ambil sapu untuk membersihkannya. Bahkan saya kalau sapu itu di luar itu saya bawa dua jenis sapu, yaitu sapu korek itu dan sapu lidi ya. Setelah disapu sapu lidi itu sapu korek. Sapu lidi dan sapu itu soalnya hitam itu ya. Sehingga setelah disapu korek itu, sapu lidi itu nanti diulangi lagi dengan sapu hijau yang hitam itu, jadi bersih total. Jadi yang perlu ya, boleh panggil tenaga kebersihan, boleh panggil Pak Gem. Gratis ya. Ya, gratis. Ayo. Cukup dikasih makan nasi pecel aja. Ayo pagi ini Haleluya. Kita dengan renungan sederhana ini, ayo diingatkan kita supaya kita berubah ya. Kita menjadi tekun, yang tidak tekun menjadi tekun agar menjadi sukses ya. Karena firman Tuhan itulah yang mengingatkan kita, menyegarkan jiwa kita. Hidup bersih itu sebagai slogan yang kita hidupi, bukan hanya ditulis aja, tetapi kita betul-betul hidupi. Amin. Mari kita berdoa. Haleluya. Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus atas firman-Mu. Kami mau menjadi anak-anak-Mu yang takut akan Engkau Tuhan Yesus, karena Engkau itu suci dan Engkau tetap ada untuk selama-lamanya, dan hukum-hukum yang Engkau terapkan itu benar Tuhan, adil semuanya ya, sehingga disebutkan lebih indah daripada emas, bahkan emas murni, dan lebih manis daripada madu, bahkan madu yang dari tetesan dari sarang lebah, itu madu yang juga madu yang murni ya Tuhan Yesus. Begitu baiknya Engkau Tuhan, begitu manisnya Engkau Tuhan Yesus. Haleluya. Dan kami mau tetap setia pada Engkau Yesus, menuruti semua perintah-perintah-Mu, ketetapan-Mu ya Tuhan Yesus. Ampuni kami kalau kami sering melakukan pelanggaran, tidak mematuhi segala perintah-perintah-Mu, ketetapan-Mu dan firman-Mu. Ampuni kami Tuhan Yesus. Dan Kau setiap hari selalu mengingatkan kami untuk lebih tekun lagi di dalam pembacaan firman, merenungkan firman Tuhan siang dan malam, sehingga kami mau tetap berjalan di jalur-Mu. Dan Kau yang begitu kasih setiap hari menuntun, bahkan memegang erat tangan kanan kami, menuntun kami untuk kami berjalan di jalur-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, sehingga kehidupan kami dipulihkan, kehidupan kami disempurnakan di dalam Engkau Yesus Kristus Tuhan, sehingga berkat-berkat-Mu melimpah bagi kami, bagi kehidupan kita semua, peserta daripada renungan pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.
Bapa, ajarlah kami agar kami tetap tekun membaca firman-Mu, agar kami tetap tekun merenungkan akan firman-Mu. Karena dalam Roma 5 ayat 4 berkata, ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak pernah mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Kami banyak kelemahan Tuhan, kami banyak kekurangan, tetapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu, Engkau menuntun, membimbing kami, memberi kekuatan buat kami. Kalau pagi ini di antara kami ada yang bosan, bahkan bosan hidup, Tuhan, ampuni kami tidak boleh bosan, karena Allah tetap bekerja sampai sekarang. Biarlah kami meneladani Yesus Kristus yang tetap tekun menanggung kehinaan, bahkan tekun sampai mati di atas kayu salib. Tuhan, ampuni setiap kami, ubahkan setiap kami supaya kami hidup di dalam jalan kebenaran Tuhan. Kami berdoa agar masyarakat Indonesia, Tuhan boleh berubah, makin hari makin baik, makin hari makin dapat memuliakan nama Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Pagi hari ini kami berdoa untuk fan-fan yang kedua anaknya mengalami kecelakaan, kakinya terluka. Tuhan, Engkau Allah yang menyembuhkan, Engkau Allah yang melindungi. Lindungilah keluarga fan-fan agar mereka kembali membaca firman Tuhan setiap hari, sehingga walaupun ada musibah halangan, tetapi mereka tetap kuat di dalam Tuhan. Kami percaya Tuhan memulihkan keluarga fan-fan. Terima kasih ya Bapa. Kami juga berterima kasih kalau hari-hari ini banyak kesengsaraan yang kami alami, tetapi kami mau tetap berjuang dengan kekuatan dari Tuhan. Kami percaya Tuhan memberkati kami. Kami mengangkat kedua belah tangan kami untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, berkat kasih, sukacita, damai sejahtera mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Mari yang sudah menerima berkat Tuhan katakan bersama, amin, amin, amin. Shalom Bu Simeon, terima kasih sudah nulis bersih itu indah, bersih itu sehat, amin. Shalom Bu Emi Kristina, apa kabar? Bu Viken, Pak Henry, Pak Bambang, Bu Vera, Bu Wanda, Pak Budi Utomo, Pak Elias, Bu Elias, Bu Hadi, Shalom, Bu Ruli, Pak Mei, Tasya, Elo, Fan-fan, semoga anak-anak cepat pulih ya. Pak Yusak, Bu Ineke, Bu Titik Sulistiani, Pak Martin, Bu Febi, Cece Emi, Bu Viken, Pak Henry, Bu Tiar, Patrick, Pak Salmon, Bu Foni, Pak Paulus, semuanya yang sudah bergabung. Selamat pagi, Esther, Sepsi, Anton. Kita akan ketemu lagi hari Senin ya. Besok kita ibadah di gereja masing-masing. Tuhan Yesus memberkati. See you on Monday, guys. Haleluya.